Baru kata Yahweh Elohim melek ulang kile ulang fayat. Terberkatilah Elohim Raja kekal selamanya. Pujian hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kau hantar kami ke tempat ini Bapa, ke rumah Bapak Johan bersama Ibu Elizabeth dalam sukacita. Walaupun di jalan kami mengalami kemacetan, tapi kami percaya Kau tibakan dengan selamat dalam sukacita. Terima kasih Bapak yang kudus. Kau memberkati mulai dari pemusik, begitu juga nanti WL, bahkan seluruh kami yang ada di tempat ini. Kau memberkati, bahkan rumah ini Kau telah berkati. Kau berikan sukacita, berkat dan perlindungan-Mu. Roh-roh ingin mengganggu setiap ibadah kami, Kau tak usir dalam nama Yesus Hamasi. Terima kasih Bapak yang kudus, Engkau berdaulat di tempat ini. Sebentar kami mau mulai ibadah ini, biarlah otoritas-Mu ada di tempat ini. Kami sanjung, kami tinggi, kami muliakan Engkau Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terpuji termulialah Engkau Bapak. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, anugerah yang Kau beri sehari ini. Yesus adakan syukur bagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Yesus adakan syukur bagi setiap hari ini. Yesus adakan syukur bagi setiap hari ini. Yesus adakan syukur bagi. Hari ini kami boleh mendengar dan percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan Engkau sendiri akan memberkati ibadah ini dari awal hingga pada kesudahannya. Bahkan juga memberkati di hari spesial ulang tahun anakmu kekasih, Ibu Eliseba, yang hari ini bertambah 1 tahun usianya. Semua adalah karena anugerah kasih Bapa. Bahkan kami semua yang ada di ruangan ini pun masih beroleh napas kehidupan hingga pada hari ini juga adalah karena anugerah. Dan kami percaya dan kami perkatakan bahwa pertolongan kami di dalam nama Yahweh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan mendengar pesan Tuhan untuk kami renungkan. Biarlah Roh Kudus juga mampu untuk kami mengerti dan memaknai, dan lebih daripada itu ya Bapa, mampu untuk kami melakukannya di dalam kehidupan ini. Supaya lewat kehidupan kami nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau fokus mendengar Engkau berbicara melalui firman Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua dengan urapan yang sama, supaya kami benar-benar menikmati rema yang kami terima di dalam perkataan Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yeshua Hamasya, firman yang hidup,
kami berucap syukur dan berterima kasih. Hal yang tidak boleh ada orang dunia katakan bahwa pepatah yang sudah umum, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau berkenan izinkan saya memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya Akoti Eli yang sudah memberdayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini di tempat ini. Semua juga karena bukan kebetulan, tentu ada rencana Tuhan lewat apa yang kita rayakan hari ini. Baik, saya perkenalkan diri bahwa nama saya Akoti Eli, sudah tahu nama saya Christian Johan Setiawan. Dipercaya oleh Tuhan menggembalakan domba-domba yang dipercayakannya sebagai gembala dari Gereja Pemulihan Firman Kehilat Semkados. Semkados itu nama Ibrani, artinya nama kudus. Nama kudus di Cibinong ya. Ada beban spiritual yang harus kami pegang. Kami harus membawa nama kudus itu, yakni Tuhan Sang Pencipta, lewat segala aspek kehidupan yang Dia percayakan masih kita hidup di dalam. Ucapkan buat Akoti Eli yang boleh desameat itu bukan sesok ke Ibrani-Ibranian, memang sudah menjadi kebiasaan kami ketika menyampaikan ucapan ulang tahun. Mungkin umumnya lah, bahasa umumnya orang sebut happy birthday ya. Kalau saya memang kepada literal Ibrani ya, Yom Holedet Sameach artinya selamat bertambah usia, itu bahasa Ibrani ya, bahasa Israel, bahasa Yahudi seperti itu. Terambil di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 101 ayat 2, saya memakai literal aslinya ILT 3. Demikian firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Aku mau bertindak bijaksana, ayat yang kedua. Aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Sekali lagi saya ulangi, Mazmur 101 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Di tengah keluarga. Ini perkataan Daud atau Dawid kepada teman-temannya pada waktu itu. Nah, ada banyak orang percaya melihat rumah mereka tidak sesuci atau sepenting gereja. Ya, saya pernah katakan, ada banyak orang bahkan seringkali termindset dalam pikiran anak-anak Tuhan atau orang Kristen bahwa gereja itu kesannya kayaknya sakral gitu ya. Tetapi satu hal yang seringkali mereka luput bahwa seringkali mereka mengabaikan arti sebuah keluarga atau rumah tinggal. Padahal kalau kita mengacu kepada ayat ini seperti dikatakan oleh Daud atau Daud, dikatakan apa? Aku mau berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Nah, banyak orang Kristen mengabaikan perkataan ini, bahwa rumah adalah memiliki suatu peran yang penting. Ya, karena di dalam rumah tangga pun Tuhan ingin tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi ada seringkali banyak orang Kristen menganggap gereja atau rumah itu tidak sepenting atau sesakral gereja. Ini suatu hal yang perlu juga kita sikapi. Dan ini amat sangat bisa berpotensi membawa sebuah dampak yang tidak baik bagi kehidupan penghuni rumah tersebut. Saya mau katakan demikian. Padahal kalau kita mengacu kepada kitab suci di Perjanjian Lama khususnya, ada banyak perkataan tentang keluarga. Ada banyak perkataan tentang keluarga. Contoh, satu ayat yang paling penting yang kita harus simak di sini adalah, kenapa saya katakan di ayat firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama, Pak Gembala Adan bisa bacakan di kitab Beres atau kitab Beres atau Kejadian ya. Kita ulangan lah katakan. Kita ulang pasal 6 ayat 49. Saya dikatakan apa? Katakanlah, hai Israel, Ya. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya bahwa Tuhan memandang rumah atau keluarga sebagai suatu hal yang penting. Kenapa saya mau katakan? Lembaga pertama, komunitas pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Keluarga. Dia tidak membentuk lembaga. Saka, Bapak Ibu tentu tahu ketika terjadi pernikahan di Kana, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana? Dia merubah air menjadi Terbaik. ya. Saya mau katakan artinya bahwa rumah tangga atau keluarga adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Tuhan memulai kehidupan manusia dengan sebuah lembaga yang namanya perkawinan atau keluarga. Tentu ada pertanyaan, bagaimana supaya kita mendatangkan berkat Tuhan atas setiap keluarga? Saya akan jelaskan ada 3 aspek di sini. Sekalipun ada begitu banyak, kalau saya mau eksegesis secara politika terlalu banyak. Tapi saya 3 akan saya sampaikan di sini. Nah, bagaimana kita supaya mendatangkan berkat untuk rumah kita? Satu hal yang harus kita ingat bahwa kita harus melibatkan Tuhan ada di sana. Banyak orang seolah-olah ingin ketemu Tuhan hanya terpaku di gereja tanpa pada hari kapan mereka beribadah. Ini suatu konsep yang perlu kita klarifikasi, itu sebuah pelurusan supaya tadi pemahaman yang benar. Banyak padahal kalau firman katakan 2-3 orang berkumpul, dia ada. Kalau hari ini kita berkumpul lebih dari 2 atau 3 di kondisi di rumah tempat ini, artinya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bahkan nanti kita akan deklarasikan, kita semakan di sini bahwa kemuliaan atau shalom Tuhan, sejahtera Tuhan ada menaungi rumah ini. Dan bagi rumah tinggal di mana kita tinggal di dalamnya. Dan kita percayakan hal itu. Nah, kembali kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yeshua, Hamasya, bahwa ada 3 aspek yang saya mau jelaskan kepada kita di sini bahwa bagaimana supaya kita mendatangkan berkat Tuhan atas setiap rumah tangga kita. Pertama, kita harus libatkan Tuhan bahwa Dia juga ingin tinggal di rumah. Nah, kalau kita jadikan rumah ini adalah Bet El atau Bet Elohim, rumah di mana Tuhan ada dan tinggal. Ayatnya kembali kepada teks nats kita hari ini, yaitu di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 101 ayat 2 tadi, bahwa aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Saudaraku dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, selama kita sering salah kaprah bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja, tapi rumah di mana kita tinggal pun itu adalah rumah Tuhan. Apalagi kita sebagai penghuninya atau yang tinggal di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya definisi rumah kita, rumah Tuhan itu amat sangat tepat. Sebuah keluarga, entah beberapa orang suami, istri dan anak-anak atau bagian keluarga kita di dalam, bagi kita yang dimana kita dipercayakan menghuni atau tinggal di dalamnya adalah undang otoritas kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita supaya mereka bisa tahu bahwa ada otoritas Tuhan bekerja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita hadir Tuhan terjadi, maka ada begitu banyak mujizat dinyatakan di sana. Iya, ada begitu banyak mujizat. Makanya jangan heran kalau ada begitu banyak rumah tangga Kristen yang notabene percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan rumah tangga bahkan penghuninya pun, mohon maaf kalau bisa kata agak sedikit ekstrim ya, kacau balau kehidupan mereka karena dia tidak mengundang hadirat Tuhan ada di sana dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Itu definisi orang benar. Karena definisi orang benar seringkali disalahartikan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Itu ketika mereka hal-hal yang sifatnya jasmania, seolah-olah benar dan kelihatannya memang sepertinya benar. Tetapi sebenarnya dunia pun bisa berkata bahwa itu adalah benar. Tetapi kebenaran yang hakiki adalah ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita dengan segala aspeknya, dan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Apalagi dalam skup rumah tangga yang notabene hanya terdiri beberapa bagian keluarga, entah suami, istri, dan anak atau bagian keluarga kita lain. Di sana akan terjadi manifestasi kuasa Tuhan yang luar biasa hebat terjadi. Saudaraku dikasih oleh Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus. Saya percaya sekali, di sini ada senior, saya boleh katakan Pak Edwin senior saya ya. Dalam artian beliau juga sudah lama mengikut Tuhan ya.
Saya mungkin percaya bahwa Pak Emil mempunyai pengalaman spiritual ketika dia mengundang hadirat Tuhan bersama keluarga. Tentu ada pastinya. Dan ini saya banyak alami juga dalam kehidupan saya. Tetapi ada begitu banyak juga orang yang sering curhat atau sharing kepada saya. Kenapa Pak Pendeta aku sudah berdoa begini. Tetapi tidak terjadi perubahan dalam hidup kami. Kenapa? Satu kunci saya katakan bahwa mindset atau konsep pemahamanmu tentang Tuhan itu yang keliru. Iya. Tentang Tuhan. Tadi kami bincang-bincang di kendaraan ketika tadi terjadi katanya gempa dengan skala magnitudo sekian skala Richter. Entah ada yang merasakan atau tidak. Maka tadi saya bincang-bincang dengan Pak Gembala dan dia mobil, saya bilang, kita berbincang seperti ini. Oke lah, katakan saya bercakap-cakap seperti ini menyampaikan firman Tuhan, mau berjam berapa lama durasinya pun belum tentu ada yang bisa mendengar atau mengerti, memaknai. Tapi ketika Tuhan berbicara lewat goncangan sedikit saya sepersekian detik durasinya, baru mereka pada teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Betul tidak? Ya, betul tidak? Dengan berbagai versi tentu dari percayaan mereka masing-masing. Di sini letak ironisnya betapa seringkali ada begitu banyak manusia, termasuk orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenali, tidak memaknai hal ini. Iya, itu baru goncangan dengan durasi sepersekian detik. Andai kata Jakarta atau daerah-daerah lainnya digoncang ya, tuh batuk-batuk tuh laut sedikit saja atau gunung sedikit batuk-batuk, bagaimana jadinya? Baru mereka pada teriak Tuhan. Apalagi kalau kita melihat situasi kondisi kehidupan di dunia sekarang yang sedang dicekam oleh berbagai macam, konon katanya ada varian baru Omikron dan lain sebagainya. Takutnya luar biasa. Di mana manifestasi iman kita kepada Tuhan? Bagaimana bisa mendatangkan kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan sementara goncangan yang memang Tuhan izinkan dunia alami saat ini pun sudah membuat orang pontang-panting bahkan paranoid luar biasa. Ya saya tidak mengatakan orang yang hal itu mungkin boleh dikatakan bagi sebagai orang punya definisi sendiri, itu hikmah, it's okay, selama itu sesuai dengan kebenaran. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, selama kita hidup benar di dalam Tuhan, percaya dengan iman dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saya yakin, hakul yakin bahwa kita diproteksi oleh kuasa Tuhan yang sebenarnya. Jadi nggak perlu ada kita keraguan-keraguan tentang kuasa Tuhan. Perkataan hamba Tuhan mungkin bisa diragukan. Perkataan firman Tuhan jangan pernah diragukan, karena itu Tuhan sendiri berbicara dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudara itu dikasih oleh Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang saya sampaikan hari ini untuk momentum kita hari ini di sini adalah bahwa undang hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kita. Kita bisa menikmati manifestasi kuasa mujizat Tuhan. Poin yang ketiga untuk kita hari ini adalah bahwa bangun bahtera keselamatan di dalam rumah kita. Bangun bahtera keselamatan rumah tangga kita. Ibrani pasal 11. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar, olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran. Bahtera keselamatan bagi keluarga kita. Artinya ada satu proteksi dari Tuhan buat keluarga kita. Tugas tanggung jawab ini adalah kita semua yang sudah menjadi bagian dalam rumah tangga itu. Bukan hanya tugas seorang bapak sebagai imam dan keluarga, bukan hanya sebagai seorang mama sebagai pendukung dalam keluarga. Ini tugas kita semua yang ada di dalamnya. Makanya tadi saya katakan bahwa sering kali ada terjadi dalam sebuah rumah tangga, bapaknya entah kemana, ibunya entah kemana dengan kesibukan masing-masing, anaknya pun jadi korban. Ada bahasa ilmiah yang cukup keren beberapa tahun yang lalu, broken home. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar, olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Bisa terjadi karena mereka tidak membangun bahtera keselamatan bagi keluarga itu. Nuh sudah memberi contoh di kitab Ibrani 11 ayat 7 kita dikatakan apa? Seperti begitu. Nah, jadikan semua bagian keluarga yang ada dalam rumah di mana Tuhan tempatkan kita tinggal masing-masing menjadi suatu pribadi-pribadi yang memiliki ketaatan dan penundukan diri di hadapan Tuhan, sehingga proteksi daripada kuasa Tuhan itu
dinyatakan dan terjadi. Memang bukan satu hal yang gampang. Dan ketika kita memiliki roh penundukan diri dan ketaatan, mau belajar oleh kuasa Tuhan bekerja, kita dimampukan. Apalagi maaf Bapak Ibu dikasih Bapak ya, dunia pergaulan sekarang, di dalam kehidupan dunia yang begitu rawan saat ini, potensi untuk orang-orang terjerumus jatuh di dalam dosa dengan berbagai aspek yang amat sangat terbuka. Tidak terkecuali orang-orang percaya. Ya, saya mau katakan demikian. Jangan pernah kita mengklaim kita bisa menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan kerawanan ini hanya mengandalkan Tuhan pasti jaga aku. Mohon maaf, kita akan tergerus masuk ke dalam zona yang amat sangat tidak mengenakan pastinya. Tapi ketika kita benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan, kita membangun bahtera keselamatan untuk keluarga masing-masing kita melalui doa-doa syafaat yang kita naikkan kepada mereka masing-masing tentunya. Pastikan dengan iman kita diproteksi. Dunia di mana kita hidup saat ini amat sangat berpotensi untuk membuat kita pada dualisme pemikiran. Ya, saya mau katakan demikian. Ada banyak saya berhadapan dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan kondisi kehidupan dunia saat ini. Mereka bertanya, kenapa harus begini? Seolah-olah tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada dan selalu. Buat apa dia mengklaim dirinya sebagai Immanuel atau Tuhan beserta kita? Kalau kita masih meragukan perkataan itu lewat kehidupan yang hanya kita bisa lihat saat ini berbahaya Bapak Ibu, berbahaya sekali. Bahkan saya melihat ada begitu banyak potensi orang-orang sekarang, termasuk orang-orang Kristen, yang boleh disebut masuk kategori suam-suam kuku. Imannya pun nyaris dan bahkan sudah ada yang digadai. Soalnya itu dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya mau berkata dan nanti kita berdoa bahwa kita semua yang ada di tempat ini dengan memiliki rumah tinggal masing-masing, miliki ketiga aspek yang disampaikan malam hari ini. Undang Tuhan selalu ada di rumah tinggal kita, dan undang hadiratnya untuk terus menyertai kehidupan kita dan bangun bahtera keselamatan bagi keluarga kita. Kami bersyukur ya Bapak jika kami masih hidup hari ini. Bahkan beberapa saat lalu kami mendengar Engkau berbicara sebagai pesan Tuhan bagi kami di tempat ini, khususnya bagi keluarga anakmu yang Kau kasih, Aki Yohanan Johan dan Akoti Eliseba di tempat ini, di mana pada hari ini dalam anugerah kasih dan perkenanan Tuhan sendiri, mereka memiliki rumah tinggal yang baru mereka tempati di tempat ini. Dan sekaligus momentum spesial di mana Bapak tambahkan setahun usia bagi keluarga. Rumah Tuhan ada atas rumah keluarga di tempatnya, juga kami yang ada di ruangan ini masing-masing di mana Tuhan tempatkan kami tinggal berada. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami percaya kemuliaan-Mu tetap ada atas rumah ini dan rumah di mana anak-anak-Mu yang ada di tempat ini tinggal berada masing-masing ya Bapak. Dan biarlah firman Tuhan di mana hamba menyampaikannya dalam ketidaksempurnaan sebagai pribadi, Roh Kudus yang menyempurnakannya supaya itu terus berbicara dalam manusia batinia kami, dan firman itu biarlah menjadi rema, bertumbuh, berakar, berkembang dan berbuah supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan kami permuliakan. Dan Akoti Eliseba di tempat ini. Bapa, ini anakmu. Biarlah dengan iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan, kuasa-Mu terus dinyatakan bekerja. Dan ketika mereka sungguh-sungguh datang percaya membawa setiap aspek kehidupan, baik pergumulan hidup maupun pengharapan, dan otoritas Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Juga kami semua yang ada di tempat ini, baik anakmu yang sudah mengundang hadiratmu melalui pujian penyemar kami memainkan musik, Bapak Edwin Mas Baitela bersama Ibu Lucy yang ada di tengah-tengah kami dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak, Engkau juga melihat ketulusan anakmu ini, keluarga yang melayani Engkau, keluarga yang tetap beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya rumah di mana Tuhan tempatkan mereka percaya dan beribadah dan tinggal di dalamnya pun ada shalom Tuhan
di sana. Dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan bagi keluarga ini. Terlebih anakmu, Bapak Edwin Mas Paitela, yang sudah mendedikasikan hidupnya full time melayani Engkau ya Bapa. Dia datang memberikan hidupnya dan membawa hatinya untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya jadilah melayani Engkau tidak pernah sia-sia, karena Engkau memperhitungkan, dan yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi kami orang-orang yang percaya lebih lagi melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau peliharakan keluarga ini, kesehatannya tetap terjaga, termeterai oleh kuasa darah Tuhan Yesus Hamasiah. Pergi pulang mereka, keluar masuk mereka, dan segala apa yang mereka kerjakan yang diperkenan oleh Tuhan Kau jadikan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kau memakai dengan urapan yang lebih heran lagi dalam dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pun saudara kami yang ada di tempat ini, yang hamba tidak mengenal mereka satu dengan lain, tetapi hamba percaya Engkau Elohim yang mengenal mereka, bahkan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadilah Tuhan memampukan mereka juga untuk membawa, menaruh dan mempercayakan apa yang menjadi pergumulan juga pengharapan mereka ke dalam otoritas kuasa Tuhan. Karena kami percaya Engkau Elohim, Tuhan yang maha mengasihi, Engkau yang maha memberikan anugerah-Mu kepada setiap orang-orang yang Engkau di mana berkenan atasnya. Terima kasih Bapa di surga. Jaga tutup bungkus kami semua dengan meterai kuasa darah Tuhan Yesus Hamasiah, tubuh jasmani kami, kesehatan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa. Dan segala apa yang saudara kami tidak hamba kenal satu persatu nama mereka, apa yang mereka lakukan dalam perkenanan Tuhan Kau jadikan berhasil, karena itulah janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan mengenali isi hati Tuhan lebih lagi dan kehidupan ini, supaya lewat kehidupan kami tahu apa maksud Tuhan dalam mereka, keluar masuk mereka, dan segala apa yang mereka kerjakan yang diperkenan oleh Tuhan Kau jadikan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kau memakai dengan urapan yang lebih heran lagi Bapa di surga. Yeparekai Yahweh Yesus mereka. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Yair Yahweh Paroleh Kau Wikuneka. Tuhan menyertai wajahnya dengan kasih karunia. Isa Yahweh Panaweka Wayashem Leka Shalom. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu, dan kekuatan daripada Tuhan menyertai hidup sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua di ladang di kota, dan diberkatilah kita di setiap lubung-lubung persediaan pangan kita. Diberkatilah kita di setiap aspek kehidupan kita, baik ketika kita berusaha, bekerja, berdagang, bersekolah, atau apapun juga, dan segala yang dilakukan yang kita diperkenan oleh Bapa dijadikan yang berhasil. Diberkatilah buah kandungan kita, diberkatilah kesehatan kita, sukacita dan damai sejahtera kita, keluar masuk kita, pergi pulang kita. Kuasa Tuhan menyertai. Emunah Anak Elohim Emmanuel. Bapa, terima kasih.